Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memulai presentasi tentang manusia, sains, teknologi, dan seni yang dibuat oleh kelompok kami. Adapun pembahasan yang akan kami presentasikan terdapat 3 poin, yakni yang pertama, hakikat dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Kemudian yang kedua, dampak penyalahgunaan ipteks pada kehidupan. Kemudian yang ketiga, permasalahan pemanfaatan ipteks di Indonesia. Pertama, hakikat dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Di sini, sebelum kita mengetahui hubungan di antara ketiganya, maka kita perlu mengetahui pengertian dari masing-masing. Misal yang pertama, makna sains. Sains merupakan penekanan kepada sumbangan pemikiran manusia dalam menguasai ilmu pengetahuan itu, dan ini terdapat dalam seluruh alam semesta. Kemudian yang kedua, makna teknologi. Teknologi adalah metode sistematis untuk mencapai tujuan insani. Sedangkan teknologi makna subjektif adalah keseluruhan peralatan dan prosedur yang disempurnakan sampai kenyataan bahwa teknologi adalah segala hal dan segala hal tersebut adalah teknologi. Kemudian yang ketiga, makna seni. Seni adalah suatu nilai hakiki yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Seni juga merupakan segi batin masyarakat yang juga berfungsi sebagai jembatan penghubung antara kebudayaan yang berlainan coraknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan di antara ketiganya, yaitu sains dan teknologi, saling membutuhkan satu sama lain, karena sains tanpa teknologi bagaikan pohon tak berakar. Sains hanya mengajarkan fakta dan non-fakta pada manusia. Ia tidak mampu mengajarkan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh manusia. Sedangkan tujuan sains dan teknologi adalah untuk memudahkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Proses-proses kreatif yang hadir dari seni seharusnya bisa menjadi stimulan yang baik bagi para saintis atau teknokrat dan seniman Indonesia untuk lebih memahami proses perubahan budaya di masyarakat berkaitan dengan adaptasi dan aplikasi seni dan teknologi. Kolaborasi di antara pihak-pihak tersebut akan mengembalikan praksis seni dan teknologi pada fitrah sebagai tekno. Adapun contoh teknologi yang dihasilkan oleh seni dan ilmu sains adalah yang pertama, teknologi nuklir. Orang dapat membuat rektorat nuklir yang dapat menghasilkan zat-zat radioaktif yang dimanfaatkan untuk keperluan bidang kesehatan, misalnya sinar Roentgen, memperbaiki bibit pada bidang pertanian, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, teknologi pengendalian air sungai dengan membuat irigasi modern sehingga petani mendapatkan kemudahan memperoleh air. Bendungan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Alat rumah tangga mempermudah ibu-ibu melaksanakan tugasnya di dapur seperti alat-alat memasak. Terakhir, dalam dunia pendidikan, teknologi juga dapat membuat macam-macam media pendidikan seperti OHP, slide, TV, dan lain-lain yang mempermudah para pendidik melaksanakan tugasnya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Dampak penyalahgunaan iptek. Yang pertama, situasi tertekan. Yang kedua, perubahan dan gerak manusia. Yang ketiga, perubahan ruang dan lingkungan manusia. Yang keempat, teknik manusia dalam arti ketat. Yang kelima, terbentuknya masyarakat massa. Penjelasan terkait dampak penyalahgunaan iptek. Alvin Toffler mengemukakan teknologi ini sebagai mesin yang besar dan ilmu pengetahuan adalah bahan bakarnya. Dengan meningkatkan ilmu pengetahuan secara kuantitatif dan kualitatif, maka meningkat pula proses akselerasi yang timbul oleh mesin pengubah. Lebih-lebih, iptek menghasilkan teknologi yang lebih banyak dan lebih baik. Akselerasi perubahan secara drastis dapat mengubah dan mengalirkan situasi. Komponen dasar situasi yang dianalisis oleh Alvin Toffler. Yang pertama, benda. Selanjutnya, tempat. Yang ketiga, manusia. Yang keempat, organisasi. Dan yang terakhir adalah ide. Permasalahan pemanfaatan ipteks di Indonesia.
Yang pertama, masih terbatasnya sumber daya iptek yang tercermin dari rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kesenjangan pendidikan di bidang iptek. Yang kedua, belum berkembangnya bidang iptek di kalangan masyarakat. Yang ketiga, belum optimalnya peran iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup. Yang keempat, masih lemahnya peran dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.